Pertama yang membuat dakwah saya awal mau dakwah adalah kefakiran. Bukan kefakiran ya, apa ya istilahnya. Waktu itu saya merasa bahwa hidup ini akan lebih nikmat, lebih nyaman kalau kita ini bisa saling tukar ilmu. Bukan saya ahli ilmu, bukan. Di waktu itu saya mulai dakwah. Pertama dakwah kami keliling bukan diundang, tidak diundang, datang dewi. Saya waktu itu sama ayahnya Abdul Qadir itu, Abdullah adik saya. Terus ada Habib Mohsin Jufri, terus ada beberapa kelompok. Di situ mencarikan dana untuk takjil. Jadi kita bagi setiap Ramadan sekali itu kita keliling dakwah. Mobil pinjem, takjil jaluk. Ranti duit. Jadi takjil itu kita ambil dari orang Pasar Kliwon, kita bagikan ke daerah mana. Pokoknya tinggal lihat jam berangkat kita jam berapa. Jamnya kalau berangkatnya jam 4 berarti kita ambil daerah yang paling jauh. Sampai maghrib di daerah mana situ kita cari masjid dan kita bagi. Itu keadaan kita dulu pertama. Lama kelamaan saya pikir kok tidak manfaat, kok setahun sekali hilang lagi nanti. Tidak ada ikatan antara saya dengan masyarakat itu tadi. Saya didatangi paman saya, waktu itu Habib Anis dulu memberi jalan kepada saya untuk ikut majelis di tempat Habib Anis melalui Ustadz Najib bin Toha. Ustadz Najib ini bilang sama saya, kamu itu kan kerja, mosok duhur itu tidak bisa tuh ambil waktu setengah jam aja ikut majelis tempat Habib Anis. Ustadz Najib. Saya bilang siap. Insya Allah. Terus saya kalau kerja, waktu itu saya buat obat sendiri, batik saya. Saya kerja batik. Itu kadang saya nyolek dewe, saya kerja dewe. Orang didit mas. Akhirnya terus saya sudah dengar adzan itu saya langsung lari ke masjid Riyadh tempatnya. Saya ganti baju dulu, terus saya ke masjid sampai nanti jam 1 kembali ke rumah makan ke pabrik lagi. Pabrik saya kecil tapi tidak hasil tidak begitu besar. Ya, alhamdulillah setelah itu ketemu paman saya dari Yaman datang, Habib Ahmad namanya, terkenal namanya Habib Ahmad Aini, dan terkenal juga Habib Ahmad Baina Katifaihi. Pertama qasidah Baina Katifaihi beliau yang bawa. Baina Katifaihi ala Baina Katifaihi ala khatimar rusulil kiram, khatimar rusulil kiram. Beliau yang bawa. Waktu itu saya tanya sama beliau, Habib, saya ini dakwah sudah sekian tahun, ya sudah hampir 3 tahunan itu, tapi jamaah ini kok tidak membekas, dan jamaahnya ya tetap selawe, 20, 25 gitu terus selama 3-4 tahun. Kata Habib Ahmad, kamu itu kan punya suara. Beliau bawa kitab Simtudurat Maulid. Ini Simtudurat itu bacaan sebelum kamu ceramah, baca selawat dulu. Siap Beb, mulai saya ke selawatan di situ. Setelah ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu terus orang meningkat. Nah setelah saya lihat orang meningkat, dan audiens saya ini orang-orang Jawa kebanyakan. Lah wong Jawa gini gosidan Arab kabeh kan ndak paham. Tak tambahi siiran Jawa. Lah siiran Jawa itu kok kenal dari mana? Dulu saya punya guru juga namanya Muhammad Khosnan Rosyidi dari Kiai Mbah Khosnan. Itu dulu suka ngajar saya tembang-tembang Jawa. Saya tapi tidak pernah tidak pernah bisa gatuk karena bahasanya itu agak halus dan orangnya memang aneh sedikit, Mbak Khosnan, majdub gitu. Tapi saya dapat ilmu banyak dari beliau. Itu Mbak Khosnan. Habib Ahmad memberi sholawat, Habib Anis ngajar akhlak, dan Guru Zaini Martapura. Itu termasuk orang yang pertama saya cinta dan senang dengan suara dan sholawatnya. Itu Guru Zaini. Itu tahun 90-an juga. Habis itulah kenal sama beberapa kiai, Mbah Mas'ud, terus Mbah Sirot juga. Terus banyaklah Mbah Salman, Mbah Jablawi, terus kenal
banyak kiai-kiai ini mereka yang membuat saya tambah semangat untuk dakwah dan sholawat. Karena apa? Karena saya merasa bahwa mereka adalah orang-orang tua saya, ayah saya. Karena waktu itu saya belum dapat istilahnya. Memang ayah saya dari kecil mengajar saya untuk ngaji, untuk ini dengan suara. Qasidah juga diajar sama ayah saya. Dan guru pertama yang mengajar qasidah saya, ayah saya, dan Al-Habib Al-Ustadz Hadi bin Ahmad. Hadi bin Ahmad itu pertama ngajar saya qasidah sama ngajar fikih. Ngajar fikih itu. Nah, itu terus diantaranya guru-guru kita itu. Dan alhamdulillah berkat mereka terus berkembang. Dan kita berkembang setiap daerah itu saya tidak pernah mau baca sendiri. Saya selalu ajak kiai setempat, ajak tokoh setempat untuk kita sama-sama berdakwah. Itu.